Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang herbarium kering. Apa aja sih materi yang akan disampaikan? Yang pertama itu ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Mutia. Yang kedua ada tata cara pembuatan herbarium kering oleh Fitri Hidayatin. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi herbarium kering yang akan disampaikan oleh Indri. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan herbarium kering yang akan disampaikan oleh Megita. Yang kelima ada klasifikasi dan morfologi dari contoh yang sudah dibuat oleh Kiraina. Nah, contohnya itu sudah pernah kita praktikumkan dari salah satu mata kuliah di program studi biologi UHMK. Nah, di prodi biologi UHMK ini kita sudah melakukan banyak sekali praktikum yang tentunya sangat seru dan mengasihkan. Nah, ditonton terus ya videonya. Herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus, artinya kebun botani yang dikeringkan, biasanya berdasarkan sistem klasifikasinya. Istilah herbarium lebih dikenal untuk pengawetan tumbuhan. Fungsi dan faktor yang mempengaruhi herbarium kering. Pertama, ada fungsi. Fungsinya itu sebagai pusat referensi, dan kedua sebagai dokumentasi, dan yang ketiga sebagai pusat pengumpulan data. Kemudian ada faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor kelembapan, yang kedua faktor suhu, yang ketiga faktor sinar matahari, yang keempat waktu. Waktu yang digunakan untuk herbarium kering itu selama minimal 2 minggu. Dan alkohol yang digunakan untuk herbarium kering ini yaitu alkohol 70%. Alat dan bahan membuat herbarium kering. Yang pertama, kalian bisa memilih tumbuhan dari bagian akar sampai bunga atau bagian tertentu jika sekiranya terlalu besar. Yang kedua, ada alkohol 70%, yang ketiga semprotan, yang keempat kertas koran, yang kelima solasi atau benang jahit, dan yang keenam buku yang tebal. Tata cara pembuatan herbarium kering. Yang pertama, siapkan tumbuhan dan semprotkan dengan alkohol 70%. Lalu, tumbuhan yang telah disemprotkan dengan alkohol diletakkan di atas koran, direkatkan dengan solasi atau benang jahit jika ingin terlihat lebih rapi. Lalu, ditutup lagi dengan koran. Tindih koran tersebut dengan buku yang tebal. Lalu simpan atau jemur di bawah terik matahari selama 1 minggu. Sesuai gambar yang sudah saya tampilkan di awal, kali ini kita akan membahas tentang morfologi dan klasifikasi dari daun tanaman melati. Yang pertama, kita akan membahas tentang morfologinya. Morfologi yang pertama adalah tentang duduk daunnya. Duduk daun pada daun tanaman melati berbentuk berhadapan dan bersilang. Daun ini pula termasuk dalam daun tunggal karena satu batangnya hanya terdiri dari satu daun saja. Lalu, bangun daun pada daun melati adalah bulat telur sungsang. Ujung daunnya berbentuk sedikit meruncing, pangkal daunnya sedikit melingkar, dan tepi daunnya yang tidak rata dan sedikit bergelombang. Tulang daun pada daun tanaman melati merupakan tulang daun yang menyirip. Lalu, daging daunnya yang tipis, permukaan daunnya yang cerah dan sedikit mengkilap. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang klasifikasi daun tanaman melati. Ada kingdom. Kingdomnya adalah plante, divisinya ada spermatophyta, subdivisinya ada Angiospermae, lalu kelasnya ada Dicotyledoneae, ordonya ada Oleales, familinya ada Oleaceae, genunya ada Jasminum, spesiesnya adalah Jasminum sambac L. Mungkin hanya itu saja morfologi dan klasifikasi yang bisa saya jelaskan tentang tanaman daun tanaman melati. Terima kasih.
Kekurangan dan kelebihan dari herbarium kering yaitu yang pertama, kelebihannya dapat disimpan selama mungkin dan dapat dijadikan sebagai hiasan ruangan. Sedangkan kekurangannya, dia mudah rusak sehingga harus disimpan dengan sangat baik. Cukup sekian dari kelompok kami mengenai herbarium kering tanaman daun melati. Semoga yang melihat video ini dapat memberikan sebuah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.